Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acel. Saya Rafli. Saya Jovan. Kami mewakili kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Mental Health. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mental health. Mental health adalah di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang terlihat dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup dan normal di setiap situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Penyebab gangguan mental ada 3, yaitu yang pertama faktor biologi, yang kedua faktor genetik, yang ketiga faktor psikologi. Faktor yang pertama yaitu faktor biologi, fungsi abnormal dari sirkuit sel saraf atau jalur menghubungkan area otak tertentu. Cedera pada area otak tertentu, infeksi misalnya akibat bakteri Streptococcus, kelainan bawahan, atau cedera pada otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, kekurangan oksigen pada otak, bayi atau proses persalinan. Riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga, penyalahgunaan nafsa seperti heroin dan kokain. Dalam jangka panjang, kekurangan nutrisi. Yang kedua, faktor genetik. Ini artinya adanya risiko yang lebih besar untuk keturunan memiliki gangguan mental tersebut. Faktor lainnya tetap perlu diperhatikan, seperti faktor lingkungan atau perkembangan si individu. Kondisi kesehatan mental yang mungkin bisa diturunkan: skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan depresi mayor, gangguan afektur autisme. Yang ketiga, faktor psikologi. Peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah atau kesepian, faktor keturunan, alami infeksi, cedera pada otak, gangguan saat lahir. Gejala-gejala orang yang terkena gangguan mental. Yang pertama, ada perubahan suasana hati yang ekstrim, seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat atau perasaan tidak berdaya. Yang kedua, ada perubahan dalam pola makan, seperti penurunan nafsu makan atau makan berlebihan. Yang ketiga, ada kesulitan berkonsentrasi, memutuskan atau mengingat hal-hal. Yang keempat, ada perasaan cemas, gelisah, atau takut yang berlebihan. Yang kelima, ada perubahan dalam energi atau tingkat kelelahan, seperti merasa lelah yang signifikan atau kehilangan energi. Yang keenam, perubahan dalam pola hubungan sosial, seperti penarikan diri dari teman dan keluarga atau kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh, ada perubahan dalam perilaku, seperti berbicara atau bergerak lebih lambat atau lebih cepat dari biasanya. Yang terakhir, ada munculnya pikiran atau perilaku yang tidak biasa, seperti delusi, paranoia, dan juga halusinasi. Jenis-jenis gangguan kesehatan mental. Yang pertama, gangguan kecemasan. Gangguan yang mencemaskan, penderitaannya mengalami rasa cemas atau takut yang berlebihan dan terus-menerus saat melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, gangguan mood. Kondisi yang mempengaruhi suasana hati seseorang, seperti depresi dan gangguan bipolar. Yang ketiga, skizofrenia. Suatu kelainan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Yang keempat, yaitu gangguan jiwa. Gangguan yang mempengaruhi persepsi dan pemikiran seseorang, seperti halusinasi dan delusi. Yang kelima, yaitu pengendalian impuls. Gangguan yang membuat penderita sulit
mengendalikan diri sendiri sehingga membahayakan diri dan orang lain. Yang keenam, gangguan makan. Gangguan makan yang mempengaruhi pola makan seseorang seperti anoreksia dan bulimia. Yang ketujuh, gangguan obsesif kompulsif. Gangguan yang menyebabkan penderitanya melakukan aktivitas berulang-ulang karena merasa cemas jika tidak melakukannya. 8. Gangguan kepribadian. Gangguan yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan memandang dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.